Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, mari kita tak henti-hentinya memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk bisa hadir dan mengikuti perkuliahan ini. Pada siang hari ini saya akan menyajikan suatu materi perkuliahan, yaitu tentang penelitian dan data. Penelitian dan data ini adalah merupakan salah satu bagian, salah satu topik pada statistik sosial. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu statistik, apa itu statistika, dan apa itu statistik sosial. Apa peran statistik di dalam penelitian, bagaimana posisi statistik di dalam kajian-kajian sosiologi atau kajian-kajian ilmu sosial lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penelitian dan data, karena statistik dan penelitian adalah merupakan salah satu hal yang sangat erat kaitannya, karena statistik merupakan tools daripada penelitian. Namun demikian, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan tentang apa sih pengertian penelitian itu. Karena anak-anakku sekalian kan belum lulus mata kuliah penelitian ya. Jadi pada kesempatan ini alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa sih penelitian itu. Nah, menurut Sujono Sukanto yang menjelaskan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan daripada penelitian itu adalah mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Jadi anak-anakku sekalian, manusia itu adalah makhluk yang senantiasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya cukup tinggi ya. Jadi setiap saat, setiap melihat suatu gejala, setiap melihat sesuatu hal yang menarik, maka keingintahuannya itu muncul. Nah, dari rasa ingin tahu itulah kemudian seseorang itu tergerak hatinya untuk melakukan penelitian. Nah, salah satu penelitian yang kita kenal yaitu penelitian ilmiah. Jadi dari pengertian dari Sujono Sukanto ini maka terdapat beberapa konsep penting di dalam pengertian tersebut. Konsep itu adalah di dalam penelitian merupakan suatu kegiatan atau kerja ilmiah. Jadi bukan kerja biasa ya, tetapi dia merupakan kerja ilmiah. Terjadi proses analisis. Jadi pada kegiatan penelitian itu, di situ akan dilakukan proses analisis. Kemudian konstruksi, yaitu melakukan konstruksi, membangun, apakah membangun teori, membangun proposisi, membangun hipotesis, dan sebagainya. Dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten untuk mengungkap kebenaran. Jadi penelitian itu tiada lain adalah bertujuan untuk mengungkap suatu kebenaran. Pengertian lain bahwa penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis
dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Untuk membangun fakta dan kesimpulan baru dibutuhkan data. Nah, data dalam sebuah penelitian harus dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip empiris, sistematis, logis, dan objektif. Nah, data inilah yang nanti sangat erat kaitannya dengan statistik, ya, seperti apa yang telah kita bahas pada pertemuan awal, ya, bahwa statistik itu berhubungan dengan data. Tugas statistik adalah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mentabulasi, sampai kemudian akhirnya ditemukan suatu kesimpulan yang menjadi informasi bagi yang membutuhkannya. Selanjutnya, nah inilah ada empat komponen penting atau prinsip-prinsip penting di dalam penelitian. Apa saja itu? Yang pertama adalah empiris. Nah, penelitian ilmiah itu adalah meneliti sesuatu yang empiris. Empiris artinya adalah sesuatu yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Ya, sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Sesuatu yang bisa dilihat atau bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium, bisa dirasa, ya. Nah, itu baru bisa diteliti. Kalau itu semuanya tidak ada, nah tidak bisa dilakukan penelitian ilmiah. Tapi mungkin bisa dilakukan hal yang lain ya untuk membuktikan suatu kebenaran. Tetapi penelitian ilmiah, prinsipnya yang pertama adalah harus empiris. Kemudian dilakukan secara sistematis. Apa yang disebut dengan sistematis? Ya. Jadi penelitian ilmiah itu ada alur-alurnya, ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Bahwa dari sini, ini dulu, baru langkah berikutnya ini, langkah selanjutnya ini, dan seterusnya. Ya, tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan memenuhi sebuah kriteria prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, nah, prinsip penelitian yang ketiga adalah logis. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting pada penelitian ilmiah, bahwa hanya sesuatu yang logis yang bisa dilakukan kajian ilmiah. Logis itu adalah masuk akal ya, masuk akal. Jadi segala sesuatu yang tidak masuk akal itu tidak bisa dijangkau oleh penelitian ilmiah. Contohnya apa? Contohnya misalnya ingin membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan tahayul, ya. Ingin membuktikan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu hitam, ya, guna-guna, santet, dan sebagainya. Ingin membuktikan ada tidaknya hantu. Nah, itu semua tidak bisa dikaji secara ilmiah karena dia tidak logis, tidak masuk akal. Ya, tetapi bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak ada. Mungkin saja ada, tetapi pembuktiannya tidak bisa dilakukan pembuktian secara ilmiah. Lalu prinsip yang keempat itu adalah bahwa penelitian dengan rangkaian metode yang dilakukan dapat dicek kebenaran oleh pihak lain. Ya, jadi kita tidak hanya bisa mengklaim bahwa ini loh hasil penelitian saya. Tetapi setelah pihak lain ingin membuktikannya, membuktikan kebenaran daripada hasil kajian kita, itu tidak bisa dilakukan, ya, maka itu berarti penelitian kita tidak objektif. Mungkin kita sangat subjektif.
hanya menurut pendapat kita saja, hanya menurut opini kita saja. Tetapi penelitian ilmiah itu harus memenuhi kriteria objektif. Ya, artinya orang lain juga bisa membuktikan kebenaran, bisa mencek kebenaran dari penelitian kita. Jadi sekali lagi bahwa penelitian itu memiliki 4 prinsip penting, ya, yakni empiris, sistematis, logis dan teratur, objektif. Nah, anak-anakku sekalian, di sini saya ingin menjelaskan suatu skema. Ini yang disebut dengan kerangka berpikir Wallace, ya. Walter Wallace itu adalah seorang ilmuwan sosial, ya. Dia menyusun sebuah skema, sebuah kerangka seperti ini, di mana dari kerangka yang dibuat ini kita bisa mengklaim bahwa penelitian kita itu adalah menggunakan pendekatan kualitatif atau menggunakan pendekatan kuantitatif. Bahwa penelitian kita itu bertugas untuk menjelaskan suatu teori atau bertugas untuk menguji sebuah teori, atau penelitian kita itu adalah ingin menghasilkan sebuah teori. Nah, ini dibicarakan di sini, ya. Dan di sini pula lah tadi dikatakan bahwa penelitian ilmiah itu mengikuti atau memiliki prinsip sistematis. Artinya ini adalah sebuah langkah-langkah, ya, prosedur ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji sesuatu. Nah, saya ingin jelaskan sedikit, ya, bahwa suatu penelitian yang berangkat dari sebuah teori. Jadi peneliti itu membawa teori, ya, di dalam meneliti. Sudah ada teori di tangannya. Cuma dia ingin membuktikan kembali apakah teori itu masih berlaku atau tidak. Apakah teori itu benar adanya atau tidak. Apakah teori itu berlaku pada lokus atau tempat yang ingin kita jadikan sebagai lokus penelitian. Nah, dilakukanlah penelitian. Nah, teori itu kemudian dibawa lalu dilakukan deduksi logis, ya. Kemudian disusunlah sebuah hipotesis, ya. Hipotesis itu adalah dugaan-dugaan sementara atau kesimpulan-kesimpulan sementara sebelum kita melakukan penelitian. Nah, setelah ada hipotesis, maka kemudian peneliti membuat suatu instrumen, ya, instrumen-instrumen penelitian dengan menggunakan skala-skala, ya, penentuan sampel dan sebagainya. Nah, disinilah warungnya, ya. Di sini digodok apa yang ingin kita lakukan pada pengumpulan data. Lalu setelah itu peneliti melakukan pengamatan, melakukan pengumpulan data. Nah, karena yang menggunakan pendekatan deduksi itu adalah penelitian kuantitatif, maka pengumpulan datanya itu biasanya dalam bentuk survei. Ya, pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, angket. Lalu setelah itu dilakukanlah pengukuran ringkasan sampel dan perkiraan parameter. Ya, jadi disinilah diolah semua data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data tadi. Nah, disinilah kemudian tugas daripada statistik, ya, karena data yang dihasilkan dari penelitian kuantitatif itu yang tadi merupakan hasil survei itu biasanya dalam bentuk angka-angka. Nah, diapakan angka-angka itu? Angka-angka
diolah, ditabulasi, kemudian dianalisis, lalu setelah itu keluarlah hasilnya menjadi generalisasi empiris. Setelah diperoleh generalisasi empiris, maka kemudian diujilah kembali hipotesis yang sudah kita rumuskan sebelumnya, ya. Apakah hipotesis tadi ini atau kesimpulan sementara ini tadi benar adanya atau berbeda hasilnya dengan fakta lapangan, ya. Jadi hipotesis diuji, apakah diterima atau ditolak. Lalu jika dia diterima, ya, itu berarti bahwa teori yang kita uji itu adalah masih berlaku. Teori yang kita uji itu adalah benar adanya. Nah, disitulah kemudian teori itu dijustifikasi bahwa teori ini masih layak untuk diberlakukan. Nah, ini kemudian terus-menerus dilakukan oleh peneliti kuantitatif, ya, untuk menguji kebenaran teori itu. Semakin banyak kali teori itu diuji kebenarannya dan selalu membuktikan kebenarannya, maka berarti teori tersebut semakin kuat. Tapi sebaliknya, jika semakin sering teori itu tidak terbukti lagi kebenarannya, semakin berkali-kali orang melakukan penelitian, berkali-kali orang menguji, lalu hasilnya menunjukkan keberlakuannya itu sudah tidak seperti apa yang diharapkan teori itu, maka teori itu lambat laun akan melemah dan mungkin suatu saat teori itu sudah tidak terpakai lagi. Dalam artian teori itu sudah tidak berlaku. Ya. Nah, itu tugas daripada penelitian kuantitatif, ya. Dan penelitian kuantitatif itulah yang kemudian menggunakan data yang diolah dengan menggunakan tools, yang menggunakan alat yang disebut dengan statistik. Namun demikian, tentu saja selain pendekatan kuantitatif, ada juga yang disebut dengan pendekatan kualitatif di dalam penelitian, ya. Nah, pendekatan kualitatif itu justru tidak diawali dengan teori, tetapi nanti berakhir pada teori. Penelitian kualitatif diawali dari pengamatan, ya. Jadi orang dulu mengumpulkan data, orang mencari data, dulu melakukan penelitian terlebih dahulu, ya. Lalu setelah melakukan penelitian, dia membuat suatu pengukuran, ya, membuat satu ringkasan, lalu menghasilkan sebuah generalisasi empirik, ya, kesimpulan-kesimpulan. Kalau tadi di penelitian kuantitatif itu sudah ada kesimpulan sementara, ya, tetapi itu kesimpulan sementara itu diperoleh sebelum penelitian. Tetapi kalau penelitian kualitatif, justru kesimpulan sementara itu, kesimpulan-kesimpulan itu dihasilkan setelah penelitian. Nah, kesimpulan itu kemudian disusunlah apakah itu dalam bentuk konsep, dalam bentuk proposisi, dan sebagainya. Dari sinilah kemudian menjadi cikal bakal menghasilkan teori baru. Semakin banyak orang menemukan hal yang sama, ya, tentang adanya keserupaan dari fakta-fakta sebuah fenomena, maka kemudian fakta-fakta itu menjadi sebuah teori baru. Nah, seperti itulah kira-kira konsep atau siklus empiris Walter Wallace, ya, di dalam menyusun sebuah kerangka metodologis, ya, untuk melakukan riset ilmiah. Apakah itu menggunakan pendekatan kuantitatif ataupun menggunakan pendekatan kualitatif, atau biasa disebut dengan
deduksi penalaran deduksi dan penalaran induksi. Nah, sekarang kita tiba saatnya pada apa itu data, ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa data itulah sesungguhnya yang diperoleh dari sebuah penelitian ilmiah. Apa itu data? Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan tentang suatu hal yang bentuknya dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dapat juga berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lainnya. Ya, jadi data itu bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk simbol, bisa dalam bentuk kode, bisa dalam bentuk narasi, ya. Jadi ini tadi sesuatu yang dianggap atau merupakan anggapan, ya, itulah data. Ada begitu banyak, ya, data yang bisa kita lihat di sekeliling kita, ya. Setiap saat kita membaca data, setiap saat kita disodorkan data, ya. Data pasien COVID, data tentang orang yang terinfeksi, data tentang kunjungan luar negeri, ya. Data tentang kemiskinan, data tentang penghasilan penduduk, banyak sekali macam-macam data. Data ada di sekeliling kita. Jumlah penduduk, jumlah orang yang sudah divaksin, jumlah orang yang belum vaksin, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah data. Nah, siapa yang menghasilkan data ini? Nah, tentu saja itu adalah tugas daripada statistik. Begitu pentingnya peran statistik di dalam menghasilkan sebuah data. Data yang diperlukan di dalam membuktikan suatu kebenaran. Ada banyak macam data-data penelitian, ya. Berdasarkan sumber pengambilannya, ada yang disebut dengan data primer dan juga ada data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan atau oleh peneliti secara langsung atau petugas lapangan yang ditunjuk atau enumerator, ya. Jadi data primer ini diperoleh langsung, ya. Misalnya kita melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, menggunakan angket. Nah, data-data yang diperoleh dengan menggunakan angket atau kuesioner tersebut disebut dengan data primer. Karena kita langsung mendapatkan dari sumber aslinya, dari sumber orang yang memberikan respon atau disebut dengan responden. Data primer disebut juga dengan data langsung atau data asli atau data terbaru saat penelitian dilakukan. Data primer dapat dikumpulkan melalui data kuesioner, data survei, data observasi, wawancara, diskusi kelompok, ataupun fokus group discussion. Ya, jadi yang pasti bahwa data itu diperoleh dari pengumpulan data. Pengumpulan data banyak macamnya, ada menggunakan angket atau kuesioner, ada observasi, ada wawancara, ada diskusi, fokus group discussion, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari pengumpulan data langsung itulah yang disebut dengan data primer.
Lalu ada pula yang disebut dengan data sekunder. Jadi tentu sebaliknya ya. Kalau tadi data primer itu adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengumpulan data secara langsung kepada sumber datanya, maka data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti atau yang ditugaskan oleh peneliti atau biasa disebut dengan enumerator yang terlibat dalam suatu penelitian tertentu, bersumber dari informasi atau data-data yang telah ada sebelumnya. Jadi kita tidak langsung memperoleh data itu dari sumber aslinya, tetapi data yang sudah diperoleh oleh orang lain, lalu kemudian data itu kita gunakan. Nah, data sekunder dapat diperoleh dari perpustakaan, ya, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu atau sebelumnya, atau data-data statistik yang tersedia di BPS, ya, Badan Pusat Statistik, web resmi dari badan pemerintah, maupun web resmi lembaga-lembaga internasional, UNICEF, UNESCO, PBB, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, data sekunder ini juga dapat diambil dari lembaga multilevel, misalnya data sekunder di tingkat pusat, tingkat daerah, data lokal di tingkat kecamatan sampai di kelurahan. Ya, jadi anak-anakku sekalian nanti ketika mau melakukan penelitian, nah biasanya langkah awal yang kita lakukan itu, misalnya kita mau meneliti tentang sesuatu atau kemiskinan di level kelurahan ya, atau tentang data tentang vaksinasi di suatu kelurahan. Nah, terlebih dahulu kita lakukan pengumpulan data sekunder, ya. Data biasanya kita dapatkan dari kantor-kantor kelurahan, misalnya tentang jumlah penduduk, jumlah penduduk yang yang wajib vaksin, ya. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan sebagainya, ya. Nah, itulah semua merupakan data sekunder. Tidak usah jauh-jauh ya. Setiap saat kita bisa memperoleh data sekunder yang begitu mudah karena sudah tersedia cukup banyak melalui internet, ya. Ketik saja, tanya saja Bang Google, ya, pasti dia akan berikan semua data yang kita butuhkan, ya. Begitu canggihnya, begitu mudahnya, begitu bermurah hatinya Bang Google, ya, dia memberikan semua apa yang kita butuhkan berupa data-data sekunder. Ya, jadi intinya bahwa data sekunder itu adalah data yang diperoleh melalui data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Ya, jadi bukan kita yang langsung memperoleh data itu, tetapi data itu memang sudah tersedia. Kita langsung saja mengambil data itu untuk dipergunakan. Kemudian jenis data selanjutnya adalah data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ini terbagi dua, ya. Ada data berkala yang biasa disebut dengan time series. Kemudian ada data cross section. Nah, data time series atau data berkala itu adalah data yang terkumpul atau dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan atau tren dari satu situasi. Kondisi atau informasi. Nah, contoh ya. Ya, tidak usah kita jauh-jauh, tren perkembangan data COVID misalnya. Kita mulai dari awal pertama COVID masuk di Indonesia, ya, misalnya Februari 2020. Kita mulai kumpulkan data itu sampai pada Februari 2022, selama 2 tahun, ya.
kita kumpulkan data itu dari bulan ke bulan, ya. Lalu dari situlah kita bisa susun bahwa inilah perkembangan atau tren perkembangan data COVID di Indonesia selama kurun waktu 2 tahun. Ya, jika kita ingin melihatnya dengan skala bulanan, ya. Kalau skala tahunan, ya tentu saja kita hanya dari tahun 2020, 2021 dan 2022, hanya 3 tahun. Kalau misalnya sensus misalnya data kemiskinan, ya, kemiskinan di Indonesia misalnya, kita bisa melihat trennya, kapan dia meningkat, kapan dia menurun, ya, itu bisa kita melihat fluktuasi suatu kondisi tertentu melalui data yang disebut dengan data time series atau data berkala. Nah, berdasarkan dari data time series tersebut, maka peneliti akan mendapatkan data kecenderungan. Apakah data kemiskinan menunjukkan peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Baru kemudian peneliti akan mencari atau menggali mengenai faktor-faktor penyebab dan lain-lain. Ya, jadi misalnya kita meneliti tentang data time series perkembangan COVID, ya, kita bisa melihat di situ kapan puncak perkembangan COVID di Indonesia, kapan sudah mulai melandai, lalu kemudian naik lagi, ya. Nah, itu kita bisa melihat grafik, ya. Kalau itu disusun dalam bentuk grafik, itu kita bisa melihat fluktuasi perkembangan COVID itu. Nah, itulah yang disebut dengan data time series. Dan berdasarkan waktu pengumpulannya juga ada disebut dengan data kerat lintang, ya, cross section. Nah, cross section ini adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari satu waktu tertentu untuk memberikan gambaran tentang suatu situasi, kondisi atau informasi tentang keadaan suatu waktu tertentu. Misalnya data tentang sensus penduduk tahun 2010, tahun 2020, ya, itu adalah menyangkut suatu data secara komprehensif, ya, menyangkut berbagai dimensi, misalnya dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, pendidikan, dan lain-lain, ya. Nah, jadi ini tidak melihat dari waktu ke waktu, tetapi data real dalam suatu waktu tertentu, dalam suatu situasi tertentu. Itu disebut dengan data cross section. Kemudian, pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang mana data kualitatif? Nah, data kualitatif itu merupakan data yang berbentuk selain angka atau data yang tidak berbentuk bilangan. Ya, contoh jenis kelamin, agama, etnis, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah merupakan data-data kualitatif. Ya. Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, FGD, pemotretan gambar, perekaman video, dan lain sebagainya. Data kualitatif dituangkan dalam bentuk deskripsi atau narasi. Ya, biasanya data-data kualitatif ini disajikan dalam bentuk kata-kata, ya, bukan dalam bentuk angka-angka, grafik, tabel, dan sebagainya, ya, tetapi disajikan dalam bentuk angka-angka. Sementara kita lihat dulu pendapat Suratno dan Arsyad tentang penelitian tentang data kualitatif. Data kualitatif itu adalah tidak berbentuk angka, namun bukan berarti data itu tidak dapat digunakan pada analisis statistik.
Data kualitatif dapat berupa angka nominal yang diberikan kode untuk membedakan tetapi tidak menunjukkan pemeringkatan. Contoh jenis kelamin, ya. Jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ketika kita melakukan penelitian, misalnya kita masukkan ke dalam kuesioner, biasanya laki-laki itu kita beri kode dengan angka 1, misalnya. Perempuan kita beri kode angka 0, ya. Nah, di sini bukan berarti bahwa 1 itu lebih baik daripada 0. Dalam arti bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu hanya sekedar sebagai pengkodean. Bahwa laki-laki itu kita beri kode dengan angka 1, sementara perempuan kita berikan kode dengan angka 0. Untuk membedakan di antara keduanya. Nah, sebaliknya, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika. Data kuantitatif diklasifikasikan oleh Scioto dan Sodick menjadi 2, yaitu data kuantitatif berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, dan data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Pengelompokan data berdasarkan proses atau cara mendapatkannya, yaitu ada yang disebut dengan data diskrit, ada data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Adapun contoh dari data diskrit, misalnya jumlah mahasiswa program studi sosiologi Universitas Nasional angkatan 2018 sebanyak 300 orang. Nah, nilai yang diperoleh akan selalu dalam bentuk bilangan bulat, ya, karena itu adalah orang, ya, dia benda sesuatu yang tidak bisa dibagi. Dan pengambilan data dilakukan dengan cara menghitung secara langsung, ya, jadi menghitungnya secara langsung itu disebut dengan data diskrit. Sementara data kontinu adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Nilai dari data kontinu dapat berbentuk bilangan bulat ataupun bilangan pecahan. Contoh, data kontinu seperti suhu udara di ruangan PKSP, ya, UNAS, FISIP, itu sebesar 31 derajat Celcius. Nah, ini bukan bilangan bulat, ya, tetapi dia bisa nanti berbentuk bilangan pecahan, ya, bisa 31,6, misalnya suhu tubuh, ya, suhu tubuh kita selalu setiap saat diukur suhu tubuh kita. Kita mau masuk mall nanti harus di-scan, ya, harus kita ukur suhu tubuh. Nah, suhu tubuh itu 36,4, 34,5, 35,6 dan lain sebagainya. Nah, itu adalah disebut data kontinu, ya, karena dia merupakan data hasil pengukuran, bukan hasil perhitungan, ya, sehingga bisa saja dia berbentuk pecahan, ya, berbeda tadi dengan data diskrit. Data diskrit itu adalah data yang diperoleh dengan hasil menghitung. Kemudian ada lagi yang disebut dengan data pengelompokan data berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut, ya. Bahwa
Jenis-jenis pengelompokan data berdasarkan tipe skala atau tingkat pengukuran dikenal ada yang disebut dengan data nominal, data rasio, dan data interval. Nah, apa yang dimaksud dengan data nominal? Tadi sudah disinggung sebelumnya ya tentang salah satu contoh data nominal, yaitu merupakan data yang didapat dengan mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu. Data nominal tidak dapat dianalisis berdasarkan operasi matematis, logika perbandingan, dan sebagainya. Contoh dari data nominal seperti jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu kalau kita berikan kode misalnya laki-laki itu adalah angka 1, perempuan itu angka 2. Angka 1 dan angka 2 bukan bermakna kuantitatif, tapi hanya sebagai simbol untuk pengelompokan saja. Jadi tidak ada yang lebih baik di antara keduanya, ya, karena dia setara. Sama dengan mengelompokkan misalnya jenis kelamin, misalnya jenis pekerjaan, ada pedagang, petani, TNI, polisi, PNS, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengelompokan. Jadi kita berikan simbol-simbol hanya sebatas sebagai pengkodean saja, ya, bukan berarti ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih baik di antara yang lainnya. Kemudian ada disebut dengan data interval. Kalau data interval adalah data yang memiliki sifat dari data nominal dan data ordinal. Data interval dapat diurutkan berdasarkan kriteria yang ditentukan. Adapun data interval ini lebih unggul dari data ordinal bahwa data interval memiliki kesamaan jarak, equality interval, dengan data yang telah diurutkan. Kelebihannya ialah bahwa data interval dapat diolah dengan menggunakan teknik analisis ordinal atau nominal, namun diubah terlebih dahulu ke bentuk skala ordinal atau nominal. Contoh, data interval yaitu rentang IPK mahasiswa antara 3 sampai dengan 3,5 sama jaraknya dengan 2,5 sampai dengan 3,5. Jadi dia memiliki rentang yang sama. Ya, itu bisa dibuat seperti itu. Nah, itulah disebut dengan data interval. Kemudian data rasio. Nah, data rasio adalah data yang memiliki sifat dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Data rasio ini memiliki kelebihan dibanding dengan data interval karena data ini memiliki nilai 0 yang mutlak. Yang berarti bahwa nilai 0 benar-benar tidak memiliki nilai. Hal ini juga menjadikan data rasio dapat diolah menggunakan operasi dasar matematis. Ya. Kemudian perlakuan data, ya. Jadi ketika kita menemukan data, itu mau diapakan data itu? Dilakukan dengan apa? Ya, pertama kan pengumpulan data. Data dulu dikumpulkan. Kemudian setelah ada data, kita lakukan pengolahan data. Kemudian kita lakukan penyajian data, penelitian. Nah, pengolahan data dan analisis data inilah di situ tugas daripada statistik, ya. Karena statistik itu merupakan tools, alat untuk mengolah data dan menganalisis data yang kemudian nanti bisa disajikan dalam bentuk bermacam-macam, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk skema dan sebagainya, ya. Karena data itu yang pasti bahwa data sebelum menjadi informasi, sebelum kita mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah data, maka terlebih dahulu data itu harus diolah dan dianalisis. Disitulah biasanya peran daripada statistik.
Nah, pengumpulan data ada banyak macam cara untuk mengumpulkan data. Bisa dalam bentuk pengamatan, ya, observasi. Nah, observasi ini bisa menggunakan mata telanjang, ya, mata kita sendiri melakukan observasi. Bisa juga menggunakan kamera, ya. Bisa kita menggunakan alat-alat yang lain, ya, dan tentu saja yang berfungsi di sini adalah alat indera, ya, karena berhubungan dengan pengamatan. Kemudian pengumpulan data lainnya yang menggunakan wawancara, ya. Wawancara ini ada banyak macam, ada wawancara biasa, ada wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian ada penelusuran literatur, ya. Jadi penelusuran literatur ini adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data-data sekunder, ya. Bisa menggunakan data-data yang merupakan hasil penelitian orang lain, ya. Bisa kita memperoleh data dari internet, dari website, ya, dari undang-undang dan sebagainya. Lalu ini juga mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, ya. Jadi menggunakan angket. Nah, hasil daripada data yang dikumpulkan tadi, baik melalui pengamatan, melalui wawancara mendalam, melalui kajian literatur, melalui angket, nah itu kemudian dilakukan proses pengolahan data. Pertama dulu melakukan editing, ya, kemudian mengcoding, kemudian mentabulasi, ya. Nah, teknik pengolahan data untuk penelitian kualitatif dengan kuantitatif itu berbeda. Tapi langkah-langkahnya, ya, mengikuti langkah yang paling umum, ya, melakukan editing dulu, mengcoding, lalu mentabulasi, selanjutnya itu melakukan penyajian data. Nah, inilah bentuk-bentuk penyajian data yang bisa dilakukan untuk data-data yang telah diperoleh, ya. Nah, ini pada umumnya ini adalah data yang diperoleh menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, data-data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel, kemudian bisa dalam bentuk grafik, ya, grafik apa ini? Grafik bukan grafik batang, ya, grafik baris, ya. Ada grafik bentuk lingkaran, ya, bentuk V. Ini lebih mudah juga dilihat, ini lebih mudah dipahami, ya, karena disajikan dalam bentuk berwarna-warni, ya, hasilnya langsung bisa kelihatan. Apalagi kalau menggunakan time series, ya, kita bisa lihat, oh, dari tahun sekian ini warna-warnanya begini, ya, jumlahnya sekian, persentasenya meningkat, menurun, ya. Kemudian kartogramnya ini misalnya dalam bentuk seperti ini, ya, misalnya menyajikan tentang data COVID, ya. Pada umumnya terjadi yang merah itu adalah daerah zona merah. Itu disebut dengan kartogram. Dan juga disebut dengan histogram. Nah, ini histogram ini memberikan gambaran tentang kelompok mana, ya, kelompok mana yang paling rendah, kelompok mana yang paling tinggi, ya, itu kita bisa melihat trennya. Ya, ini juga bisa dilihat trennya, perkembangan jumlah pasien COVID misalnya. Nah, kita melihat ini ada satu waktu berada pada puncak, ya, kemudian perlahan-lahan menurun atau melandai. Nah, ini disebut dengan histogram, biasanya dalam bentuk lonceng, ya, piramida. Ada juga penyajian data dalam bentuk poligon, ya. Kemudian ada data frekuensi. Ya. Ini terserah, ya, kita mau milih yang mana sesuai dengan peruntukan penelitian kita. Ya, tidak semua bisa disajikan dalam bentuk tabel,
Tidak semua disajikan dalam bentuk grafik, ya, tetapi itu sangat tergantung pada apa tujuan penelitian kita. Informasi apa yang akan kita sampaikan kepada halayak, ya, dari hasil penelitian kita. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita pada hari ini tentang penelitian dan data. Untuk perkuliahan berikutnya kita akan membahas tentang konsep, konstruk, dan operasional variabel. Ya. Jangan lupa anak-anakku sekalian belajar dengan baik, baca kembali materi-materi yang sudah Anda dapatkan, dan kita akan bertemu pada pertemuan perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.